Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Dea Puspita Sunaya dengan NIM C1B019079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dengan judul PPN, PPNBM, BPHTB, dan Bea Materai. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI di Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun 2021. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan oleh faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Dasar pengenaan pajak A. PPN barang sama dengan persen tarif dikali harga jual. B. PPN jasa sama dengan persen tarif dikali penggantian. C. PPN impor sama dengan persen tarif dikali nilai impor. Dan D. PPN ekspor sama dengan persen tarif dikali nilai ekspor. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Namun, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pemungutan di samping. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi, yang ada di bawahnya serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah dan atau perairan. Tarif PBB. PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Cara menghitung PBB sama dengan persen tarif pajak dikali NJKP. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Tarif BPHTB, tarif yang digunakan untuk menghitung BPHTB adalah sebesar 5% sama dengan 5% dikali dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP, tutup kurung, NPOP TKP dalam kurung, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bervariasi ditetapkan secara regional atau perda dan paling banyak 300 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada bea materai. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea materai: 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. 4. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 5. Surat yang memuat jumlah uang. 6. Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep.
Tarif bea materai dibedakan: 1. 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta rupiah, 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999 rupiah, dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Baiklah, usai sudah penjelasan dari saya tadi, saya Niputu Dea Puspita Sunaya undur diri, terima kasih.